Mengenal makna denotatif dan konotatif, dan apa yang membedakan makna keduanya. Denotatif. Makna denotatif adalah makna kata yang lugas dan bersifat objektif. Kalimat menggambarkan makna secara konkret dan sesuai dengan arti sebenarnya. Dalam konteks kalimat denotatif, kata-kata digunakan secara langsung dan sesuai dengan arti yang tercantum dalam kamus atau pengertian umum yang diterima. Tujuan utama kalimat denotatif adalah untuk mengkomunikasikan fakta informal atau pernyataan yang jelas dan tidak ambigu. Contohnya yaitu, setelah tamu pulang, Arini membantu ibunya menggulung tikar dan menyimpannya di dalam gudang. Dalam komunikasi sehari-hari, kalimat denotatif sering digunakan dalam situasi yang membutuhkan kejelasan dan ketepatan seperti dalam laporan, artikel ilmiah, instruksi, atau pemberitaan berita. Dengan menggunakan kalimat denotatif, kita dapat menyampaikan pesan secara langsung dan tanpa penafsiran yang membingungkan. Makna konotatif. Makna konotatif adalah tautan pemikiran serta perasaan yang sifatnya pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan makna denotatif yang objektif, tanpa embel-embel perasaan tertentu dan murni, yaitu aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan oleh pembicaraan, yaitu penulis dan pendengar atau pembaca. Contohnya yaitu kalimat konotatif. Dia adalah bunga desa. Kalimat ini memiliki makna konotatif karena menggunakan kata bunga. Bukan berarti bunga secara harfiah dan tumbuh di desa, namun menggambarkan seorang perempuan yang dianggap sebagai simbol kecantikan atau kebanggaan di desa tersebut. Makna ini melibatkan interpretasi lebih dalam dibandingkan dengan makna denotatif. Perubahan makna ameliorasi, peorasi, dan makna lainnya. Perubahan makna ameliorasi. Ameliorasi adalah proses di mana makna suatu kata mengalami peningkatan atau perbaikan sehingga kata tersebut menjadi lebih positif atau lebih terhormat. Proses ini seringkali mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap konsep atau entitas tertentu. Contoh perbaikan, kata guru. Dalam konteks Indonesia, kata guru yang awalnya hanya berarti pengajar, kini memiliki konotasi lebih positif, mencakup penghormatan dan pengakuan atas peran penting dalam pendidikan. Perubahan makna peorasi. Peorasi adalah proses di mana makna suatu kata mengalami penurunan atau pengurangan, sehingga kata tersebut menjadi lebih negatif atau memberat. Proses ini seringkali mencerminkan perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap suatu konsep. Contoh, kata bangsawan. Dalam beberapa konteks, kata ini dapat memiliki konotasi negatif, merujuk pada orang-orang yang dianggap sombong atau elit. Kata pekerja. Dalam beberapa konteks, istilah ini dapat dianggap menengahi dibandingkan dengan istilah profesional atau ahli. Perubahan makna lainnya yaitu generalisasi. Generalisasi adalah proses di mana makna suatu kata meluas untuk mencakup lebih banyak referensi. Kata yang awalnya memiliki makna spesifik dapat digunakan untuk merujuk pada kategori yang lebih luas. Contoh, makanan. Dulu mungkin merujuk pada makanan tertentu, tetapi kini mencakup semua jenis makanan. Spesialisasi. Spesialisasi adalah kebalikan dari generalisasi, di mana makna suatu kata menyempit untuk merujuk pada referensi yang lebih spesifik. Proses ini seringkali terjadi ketika suatu istilah teknis atau ilmiah diterima ke dalam bahasa sehari-hari. Contoh, kata roti awalnya dapat merujuk pada semua jenis makanan yang dipanggang, kini lebih spesifik merujuk pada jenis makanan tertentu yang terbuat dari tepung.
Asosiasi. Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena hubungan atau koneksi dengan kata lain. Proses ini seringkali melibatkan konotasi yang terbentuk pengalaman budaya atau sosial. Contoh, kata merah dapat diasosiasikan dengan emosi, seperti kemarahan atau cinta, tergantung pada konteks penggunaannya.